singkapan itu kan perpotongan antara kontur sama batas formasi. Di sini Azhar itu kursi Azhar. Jadi misalnya ini batas formasi, ini kontur perpotongannya. Nah, perpotongannya itu ada singkapan. Belum berarti waktu geologi struktur gitu. Gitu ya? Oh. Nah, berarti belum pernah bikin peta kontur. Kalau gitu modul pertama kita bikin peta kontur. Peta kontur dulu. Menurut kalian kontur itu apa? Jarak, jadi kita bisa melihat di mana tinggiannya, di mana yang bagian landainya. Kontur itu sebetulnya kan garis yang menandakan posisi titik itu gitu ya, yang ditandai dengan garis gitu. Kalau garis yang biasanya garisnya itu bentuknya melingkar dan nggak ada ujungnya. Terus apalagi ya, dan kontur itu tidak saling berpotongan, ya nggak? Pernah lihat kontur berpotongan nggak? Enggak. Kan nggak ya. Jadi karena peta kontur itu saling berhubungan atau membentuk lingkaran dan tidak saling berpotongan. Terus apalagi ya aturan peta kontur itu? Praktikumnya kapan sih? Hari Jumat. 3 apa Yang ini yang sekarang ini. Hari Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Nah, nanti saya resumkan lah aturan peta kontur kalau gitu. Saya udah ada sih di laptop, cuman belum saya resumkan. Itu ya, jadi peta kontur itu yang pertama garis yang saling berhubung, garis saling berhubungan, terus lingkaran yang tidak saling memotong, terus kalau kontur rapat artinya apa? Kontur rapat itu curam. Ya. Kontur rapat artinya curam. Kalau renggang kebalikannya ya. Renggang maka landai. Nah, sekarang gimana caranya bikin peta kontur gitu? Misal saya punya, ini anggaplah peta saya lah ya. Saya kasih skala 10x10, ukurannya 10x10. Kalau gitu nanti saya buatkan soalnya juga deh kalau gitu buat peta kontur ya. Ini mah buat biar semua tahu semua ya. Caranya bikin peta kontur tuh gimana? Harusnya tuh diajarin di geologi struktur. Emang masa nggak belajar geologi struktur? Dulu dosennya Pak Eki apa Mas Luhut? Mas Reski? Berarti banyaknya teori ya? Iya, Pak. Praktikum geologi struktur? Praktikum geologi struktur belajar ya? Ada nggak praktikumnya? bikin penumpang itu ada Betul. praktikumnya. Nggak bikin peta kontur lagi? Bikin ini Pak struktur aja. Oke lah. Berarti semester sekarang juga angkatan yang ini nggak belajar struktur kontur ya? Enggak tahu sih. Misalnya gini, misalnya saya anggap ini ideal ya, walaupun kenyataannya nggak ada. Ini titik 0,0, ini titik 10, ini titik 10,10 gitu ya nggak? Iya. Ini titik berapa? 0,10. Ini kan 0,10. Berarti ini 10,0. Itu kan tulisannya X, Y ya. Nah, misalnya saya punya titik di sini lah. Ini berapa ya? Anggap saya kasih nama dulu biar nggak pusing. Ini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, pasti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Terus ini tenang kan ya, nggak terburu-buru kan? Enggak, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soalnya saya khawatir, saya kira tuh udah bisa bikin peta kontur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, misal punya posisi di 2,2 sini X gitu ya. X 2,2, terus si X itu nilainya 10 gitu ya. Terus ada lagi di posisi
6,4 sini misalnya X lagi, terus X1 X2 X1 X2 ini misalnya nilainya 20. Oke, terus di sini misalnya 7,4 ya, 7,4 di sini X3 nilainya misalnya 25. Nah, pertama dalam bikin peta kontur kalian bikin intervalnya dulu. Nanti biar gampang. Intervalnya 5. Bikin intervalnya dulu. Jadi setiap garis, nah selisihnya tuh mau berapa? Nah, selisihnya disebut dengan interval. Bisa dipahami? Bisa. Interval. Misalnya kalau intervalnya 5, berarti kalau di sini 0, di sini 5 terus 10, 10 terus 15. dan seterusnya gitu ya, interval 5. Nah, pertama kita bikin garis dulu yang saling menghubungi antara semua titik ini. Bisa bayang ya? Bisa. Nah, saya hubungkan ini. Itu bebas aja Pak buat. Bebas saja, yang penting saling menghubungkan. Ini ke sini, ke sini, terus ke sini, gitu ya. Nah, ini ke sini harus bikin intervalnya berarti di sini X1 kan ini 10. Dan di sini X3 25, X2 di sini 20. Nah, dari X10 sampai X1 10, X2 20 ini bikin angka yang intervalnya 5. Begitupun dari sini 10 ke 25 bikin interval angkanya 5. 20 ke 5 kan udah 5 ya. Jadi nggak usah. Nah, berarti di sini kemungkinan ada 10, berapa lagi nih? Ini berapa? 15 cuma. Ada berapa angka di sini? 10 ke 5. Berarti ada 15 aja ya? Iya, 15 aja. Tengah-tengahnya. Ya kira-kira aja. Panjangnya ini berapa senti ini? Anggaplah 5 lah ya. Iya, Berarti berarti 15-nya jadi 2,5. Berarti di sini ada 15. 15. Terus di sini 10 sampai 25 ada berapa aja? 15 ada 20. 15, 20. Ya, berarti ini dibagi berapa tuh? Bagi 3 ya. Ada anggaplah 6 bagi 3 berarti 2. Anggaplah itu ya, kira-kira aja kasaran. Ini 2, 4. Berarti di sini 15, 20. di sini 20. Nah, ini 20, ini 25. Ini 20, ini 5, ini 20, 20. 15, 15, 25. Nah, sekarang ya udah tinggal hubungan aja garis yang nilainya sama. Kan ini gitu ya. Ini udah sama. Ya udah berarti kemungkinan diinterpolasi ya kurang lebih mungkin garisnya kayak gini. Karena datanya juga kurang banyak gitu ya. Saya bikin datanya kan cuma 3. Kalau banyak kan akan jelas gitu ya. Bisa nggak di sini? Bisa, Pak. Nah, berarti modul pertama nanti kalian bikin soal aja, banyak aja nih datanya, berapa koordinat X-nya berapa, koordinat Y-nya berapa, nilai Z-nya berapa. Mungkin minimal mah 10 titik lah. Baik, Pak. 10 titik supaya bisa interpolasinya tuh bentuknya peta gitu. Tapi sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bikin peta kontur. Bisa. Ini kan mungkin kalau diinterpolasi di sini 25 gitu ya. Nanti Ini dikaitin tinggal ke sini lagi gitu kan ya. Kemudian di sini mungkin di sini 30, ini juga mungkin 30. Kan terinterpolasi lagi gitu ya. Ya, paham. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Pertama bikin modul tentang membuat peta kontur. Jadi nanti kalian contohkan aja ke si praktikannya bikin 3 atau 5 titik. Baru nanti bikin soal kayak gini, bikin soal aja tulisan tapi dikasih kertas kosong yang isinya itu koordinat aja. Dari berapa sampai berapa kan bisa ya bikin kertas kosong di QGIS itu kan bikin layout doang yang isinya tuh peta ini sama koordinat 0 sampai 0,0 sampai 10 0,10 dan 0 sampai 10 dan 10,0 terus 10,10 terus kasih skala di pinggirnya, skala berapa kali berapa gitu ya. Terus nanti bikinlah peta kontur sendiri, tapi ada ininya, ada nilai ininya biar mereka nggak bingung. Jadi pas ngeplotting posisi itu mereka bisa tahu kira-kira di mana. Jadi poin pertama harus ada pensil, penggaris. Pensil kan ada ya, nggak selalu dipakai, minimal pensil dan pensil dan penggaris. Itu pertama bikin peta kontur. Bisa? Ada pertanyaan nggak tentang peta kontur? Kalau yang modelnya bulat di tengah ini gimana Pak? Nah,
modal beli tengah pasti juga bisa, tapi data ini kan kurang banyak. Mungkin di sini misalnya ada titik lagi, misalnya ini Mak ya, di luar ini ada titik lagi, di sini titik, ternyata nilainya di sini 15, di sini juga titik 15 gitu ya, di sini ternyata 20, mungkin nggak ini ke sini, kan nggak mungkin, bisa jadi ini ke sini, terus sini 20 lagi, sini ya udah potonglah di sini gitu. Bayang ya. Kebayang, Yang Pak. bikin melingkar itu karena ada nilai yang berbeda di kelilingnya. Kan tadi peta kontur itu garis saling berhubungan, tidak saling memotong. Iya. Kemudian mengelilingi nilai yang berbeda. Satu garis itu mengelilingi nilai yang berbeda. Jadi garis 15 ini pasti mengelilingi nilai 10 dan dikelilingi mengelilingi nilai 20 dan dikelilingi oleh nilai 10 kan gitu. Jadi saling berhubungan terus. Bayang nggak? Kebayang. Pasti bentuknya itu nggak bakal berpotongan. 20 sini nggak bakal tiba-tiba motong sini. Berarti kan ikutin jalurnya ke sini yang 20. Betul. Nah, betul. Jadi semakin banyak titik ukurnya semakin apa? Semakin banyak. Makin akurat. Semakin akurat. Semakin bagus gitu petanya, semakin akurat. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ini harusnya itu dibahas. Sebetulnya ada hubungannya secara teori itu di geostatistika. Jadi nanti ada interpolasi, kemudian menghitung variogram dan kovarian gitu. Iya. Cuman kan kalau di geologi dan di lapangan kan nggak mungkin hitung itu semua. Jadi di lapangan ya paling bisa kira-kira gini aja. Jadi ini kan bikin peta kontur ya dalam suatu kondisi darurat lah misalnya. Misalnya kita tuh perang gitu, atau di lapangan gitu. Peta nggak ada, cuman punya kompas doang. Tapi kita ingat titik terakhir di mana. Ya udah kita catat aja titik-titiknya, terus di lapangan bikin kontur. Oh kemungkinan di sini akan rapat, di sini akan curam. Itulah ya. Jadi Pak. pengetahuan ini tuh sebetulnya pengetahuan lapangan. Jadi kalau ke lapangan sering tuh ini penting untuk navigasi. Kemudian menentukan posisi. Ini juga bisa digunakan untuk menentukan posisi. Misalnya kalau di Lampung susah sih menentukannya, soalnya datar semua ya. Kalau di daerah pegunungan tuh bisa. Itu ada punggungan bukit, itu ada punggungan bukit. Ya kita bisa gambar di sini. Jadi posisi kita di mana. Nah pakai peta kontur ini. Itu mah cerita kalau mau di lapangan. Kalau di praktikum mah ini bikinin dulu bisa ya. Bisa, Pak. Aman ya? Aman. Ada pertanyaan lagi? Indra, Charlie, udah cukup? Bisa ya, jadi PR kalian nanti saya resumkan aturan peta kontur, kemudian saya buatkan aturannya. Jadi tinggal kalian bikin layoutnya aja, merapikan ini juga ya. Merapikan ini saya kasih filenya juga biar dirapikan. Gitu. Aman ya? Aman, Pak. Clear? Oke, berarti modul pertama bikin peta kontur selesai, gitu ya. Nah sekarang bikin peta ini nih, misal anomali, tapi pakai freehand smoothing. Freehand smoothing juga sebetulnya mah nggak ada aturan pasti. Yang jelas bisa memisahkan antara anomali regional dan residual gitu. Kuncinya mah itu terserah, pasti hasilnya akan beda-beda, tergantung interpreter. Tapi saya bikin soal yang hasilnya tuh harusnya sama semua. Nggak bakal beda-beda. Coba sebelum kesana, ada nggak yang melihat anomali di pinggir-pinggirannya? Kan nggak ada ya? Enggak. Kemungkinan anomalinya di tengah sini kan? Iya. Gitu kan? Ya? Bukannya beda. Kalau udah punya intuisi itu, kalian tinggal bisa memisahkan anomalinya aja. Tadi akal kalian ya? Iya, Pak. Nah, pertama di kertas kapir itu kalian nanti bikin sisi praktikannya suruh bikin peta ini juga ya. Garisnya. Saya nggak salah ya? Iya. Cepat. Nah, pertama anomali regional tuh biasanya apa? Lempeng. Biasanya lempeng begitu, terus trennya sama begitu ya. Kemudian apalagi kalau ada di peta tuh trennya sama begitu ya. Konturnya juga sama juga seragam begitu ya. Nah, kalau lihat peta CBA ini kan enggak ya. Ini sama. Pas di sini kok di 700 beda. Berarti kemungkinan ada anomali residual tuh di situ. Gitu kan ya di 700-nya. Tugas kita memisahkan caranya gimana. Nah, pertama yang ada nilainya kan 500, dari 500 ya sampai ke 700. Betul 40, yang ke atasnya saya nggak kasih nilai. Nah, pertama biar ada ininya bikin dulu, biar ada apa tuh namanya patokan. Bikin ini bikin
dulu sih tuh pakai magnet, ini magnet tuh, ini magnet gitu. Jadi Biar nggak geser-geser ya. saya payung sih gue. Ya kalau pakai payung, kalau menjepit bisa. jepit macam-macam lah, tergantung triknya aja. Ini mah darurat gitu ya. Nah pertama kita ikutin aja garis si kontur 500 gitu, kontur 500 ikutin. Berarti benar-benar sesuai tangan kita ya. Betul, namanya juga free hand smoothing ya. Menghaluskan dengan tangan bebas ya, terserah tangan aja. Makin halus tangannya makin bagus gitu ya. Nah, Ada tremor. itu kan tangannya tremor kan susah ya. Ini 540 ikutin aja 540 sini. Nah, mulai aneh kan di 580 sampai 620 nih. Mulai aneh sini. Nah, harusnya sini itu kan lurus ke sini. Ini kemungkinan harusnya lurus ke sini kan ya kalau lihat konturnya sama. Tapi enggak gitu ya. Itu kan ya si 660 juga sama. Tapi harusnya tuh lurus ke sini. Gitu ya. Ini si 700 juga harusnya kan sama ya. Mungkin ya gini gitu ya. Gitu ya kurang lebih. Ini kan udah kayak tren anomali regional nih. Berarti sekarang kita punya beberapa perpotongan. Pertama perpotongan di sini. Perpotongan antara CBA dengan regionalnya. Kan kalau secara rumus CBA itu sama dengan regional plus residual. residual. Berarti kalau mau nyari residual gimana caranya? CBA dikurang regional. Ya dikurangi regional gitu kan ya. Nah, kita udah punya beberapa perpotongan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ini gitu ya. Kelihatan ya perpotongannya ya? Iya, Pak. Nah, kita punya kontur beberapa tadi di sini kan. Ini otomatis nilai konturnya 500. Gitu kan ya, kan sama ya? Iya. Ini 540. Ini 580, ini 620, ini 680, ini 700 gitu ya. Nah, ini 620. Ini 620. Ini perpotongan enggak? Oh enggak ini. Yang berpotongan ini. Nih, berpotongan dengan berapa nih? 660. kan ya? Berarti di titik ini anggap nanti kan bikin koordinat ya. Suruh kira-kira aja berarti koordinatnya berapa. Di titik ini ada perpotongan nilai. Kalau nyari residual gimana caranya? CBA dikurang regional. CBA-nya berapa di sini? Di sini kan 660 ya. 660. Iya. 660 dikurangin garis ini konturnya berapa tadi? 620. Berarti di sini berapa? 40. 40. Nah, ini 40. Di sini kan sama juga. Juga. Ada perpotongan lagi nggak? Yang di bawahnya, Pak. Nah, 680 dengan 660. enggak, ini 620 deh, sorry. Ini 660. 660, ini 700. Enggak ada 680, ini 660 ya. Sorry. 660 dia belum perpotongan. Berpotongan lagi di sini kan? Iya, di 60 dengan 700. Ya kan ya? Berapa? Iya, 40. 40 lagi. Belum di sini 40 lagi gitu. Udah aja nggak ada perpotongan lagi kan? Nggak ada. Berarti di titik ini ada 4 titik yang nilainya itu sama di sini kan sama 40. Ya enggak? Berarti nanti bikin peta residual lagi dengan sama koordinatnya, bikinlah lingkaran di sini. Kebayang nggak? Kan koordinat sama. Ini 40. Berarti kemungkinan lingkaran doang sih. Di Peta kalkir yang baru ya Pak. Di kalkir yang baru gitu. Oke. Tadi nanti ditumpuk aja Pak di kalkir. Betul. Ini kan sebetulnya bisa dibagi dua nih. Ya diginiin aja ya, Pak. Nah, boleh. Boleh nah gitu juga nggak apa-apa. Bisa? Bisa, Pak. Berarti ini regional. Nanti sebelahnya nanti residual. Nah, gitu. Bisa kebayang? Kebayang, Pak. Bayang? Kebayang. Dulu pernah kebayang kayak gini ya? Enggak. UTS ya? Tapi enggak di. Cuman nggak diajarin. Iya, nggak diajarin jadi Pokoknya pas kalau UTS-nya jadi nggak tahu jawab apa. Kalau sekarang bisa? Nah, Bisa bakal. saya perlu ajarin yang lain nggak? Perlu Pak. Iya, Pak. Sama? Udah. Yang susah. Udah, nanti ini juga sama ya. Ini gimana? Soal 1 gitu ya. Soal 1. Ini udah sebelahnya Pak kertas baru. Biar kelihatan. Kertas baru aja ya. Ini lah ya. Dekat Indra kalau mau kelihatan. Buat di Itu satu lagi di sebelah Azhar. ini biar Biar kelihatan. pakai apa ya? Ntar hilang lagi. Biar klip aja nih, biar nggak hilang jawabannya. Strapless aja. Buat Oh, kita ya. strapless. Ya, Boleh. straplessin aja. Nah, kenapa? Pen geseran kan. Baru pergeseran pemain. Ini juga sama. Ini kan masih banyak di Mas Hendra ya. Ingat saya masih ada berapa kertas ini gitu. Tadi Rehan mau bawa 100, Pak. Sama Rehan. Enggak, ini tuh katanya mah banyak, cuman nggak pernah kepake Pak. Ya udah Hen, pakai aja sama saya buat praktikum, saya bilang gitu. Ini juga sama ya, caranya sama. Nah kalian kira-kira
menebak dulu di sini. Di sini ada berapa anomali kira-kira tren yang aneh sendiri? Satu. Satu. Apa lagi? Satu. Ini bulat sini kemungkinan kan ini juga anomali nih di sini. Kalau bikin lentang gitu. Ini di sini ini kan makin rapat nih di sini. Iya. Kemungkinan di sini ada anomali, berarti ada kemungkinan ada dua di sini sama di sini. Iya. Ini mah namanya juga kemungkinan ya, kan freehand smoothing tergantung interpreter. Bisa bilang satu di sini aja. Bisa ada dua di sini. Jadi nanti pasti praktikumnya mah terserah si mahasiswa melihat fenomena ini tuh seperti apa. Oke. Gitu ya. Jadi graffiti itu sangat fleksibel sebetulnya mah. Enggak kaku, ini harus ini. Kecepatan gelombangnya segini tuh harusnya lapisan ini kan enggak gitu. Di graffiti mah bisa jadi sebuah anomali, bisa jadi bukan gitu. Nih, ini saya kasih peta garis dulu acuan ya, garis acuan dulu biar gampang. Nanti itu satu kan ya, ini dua. Ini bisa nggak? Paham ya alurnya caranya ya? Ini mah kenapa ada kayak gini? Zaman dulu mah belum ada namanya komputer. Jadi belum ada metode apa ya moving average gitu ya. Kemudian apalagi TDX, TDR, itu mah zaman sekarang, zaman canggih. Dulu mah belum ada komputer. Jadi bikinnya tuh manual kayak gini si geofisikis dulu mah geolog yang pakai graffiti itu sama magnetik. Nah, bingung gimana caranya memisahkan anomali regional residual gitu. Pokoknya langsung aja ditembak. Ini data CBA tuh bentuknya gini. Nah, sering berkembangnya ilmu pengetahuan kan cobalah ternyata bisa pakai tangan. Bikinlah kayak gini namanya freehand smoothing. Nah, yang udah ada alurnya kan pertama ini ya, si alur ini kita lihat dulu. Yang paling banyak tuh trennya kemana sih? Gitu ya. Kan ini besar, ini kecil, trennya tuh pasti dari besar ke kecil sini. Gitu ya, pertama lihat dulu. Kemudian lihat lagi. Ini pola garis konturnya seperti apa? Apakah garis lurus gitu ya? Apakah melengkung? Kalau melengkungnya kemana atau melengkungnya bagaimana begitu ya? Dilihat di sini dari pola yang paling kecil atau paling besar lah. Kalau sini paling kecil kan nggak kelihatan ya. Paling besar gini mungkin. Kalau ada sumber anomali regional yang di sini bentuknya kan gini ya. Harusnya semua bentuknya gini. Tapi kenyataannya di sini bentuknya nggak melingkar lagi. Ada naik terus turun naik lagi. Ini kelihatan trennya gitu kan ya. Nah, ini mah yang bisa lihat cuma intuisi interpreter graffiti. Kalau nggak biasa lihat yang ini mah kayaknya satu doang di sini. Itu mah jam terbang lah. Tapi intuisi itu bisa diajarkan dengan sering melihat peta anomali gitu ya. Ini atau mencoba-coba kan sekarang mah bisa ngitung data kalkulasi ya di komputer. Coba itu kalau saya bikin anomali besar di sini responnya seperti apa, saya bikin kontak di sini responnya seperti apa. Nah, itu bisa jadi bahan belajar gitu. Nah, gimana sekarang caranya ini? Ini nggak ada nilai kontur, nggak usah lah. Tapi kira-kira bentuknya seperti ini. Kita mulai aja dari yang 440 ya. 440. Kalau udah 440 di sini berapa kira-kira? Ini ada Bisa berapa? 380, 440. Berarti kira-kira di sini berapa? Mungkin 60 lah ya. 360, ini 380. Enggak, ini makin kecil. Berarti ini 400 ya. 420 atau 400 ini mungkin keturun 20 360 gitu ya. Ya enggak? Kan 380, 360, 320 200 gitu mungkin ya. Nanti coba saya perbaiki lagi ini biar kelihatan semua konturnya. Ini kan nggak kelihatan nilainya ya. Jadi ada garis tapi nggak ada nilainya. Nanti saya buatkan biar ada nilainya semua. Nah, anggaplah begitu ya. Yang jelas yang kita kasih nilai dulu biar gampang tuh kasih nilai dulu. Kita sepakati dulu lah. Ini 440, ini berapa? 410. Selisihnya berapa ya? 440 dikurang 380 berapa? 60 bagi 2 30. Nah, mungkin di sini 370 gitu ya. Ini tambah ini kurang lagi 30 350 ya. Ya enggak? Itu 410 enggak sih, Pak? 410. Kan nambah. Iya. 410 kan kurang 30 ya. Iya. 410 ini 350 ini kurang 30 290. Ini 290. Ada lagi enggak? Ini 260 dikurang 30 ini 230. 230 ini mungkin 200.
gitu ya. Iya. Nanti saya tambahkan lah biar di sini kelihatan jelas. Nanti kasihan tuh soalnya nggak kelihatan jelas. Bisa ya? Iya. Nah, kita bikin garis aja bebas. Ini 40. Ini berapa nih 370-nya, 410-nya harusnya gini lah. Harusnya kan melingkar gitu Iya. kan. Iya. Ini 380-nya kok besar. Muter sini gini. Gitu ya. 350-nya ya muter gini. Gitu ya. Terus 320-nya ya muter gini. Terus 290 muter lagi gini. Harusnya sih pas ini tuh sama, cuman ya Hanya tadi Pak. tangan-tangan Iya, saya aja. emang harusnya interval antar ini sama-sama semua. Betul. Harusnya sama, cuman ya nama juga freehand gitu ya. Bebas aja. Terus ini 260 ya ini gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Bisa lah ya. Bisa, Ini kan Pak. pasti motong sini. Nah, ada beberapa titik potong. Sekarang kita lihat titik potongnya ada berapa aja. Yang pertama pasti yang jelas di sini dulu lah. Di sini ada berapa titik potong nih? Di sini kan ya? Iya. Ini antara berapa nih? 380 dengan 350. Berarti 30. ini 30. Di sini juga 30 gitu ya. Ini Pak yang ambil aja. Mana? Oh ya boleh. Biar kelihatan ya. 350 ada titik potong lagi. Nah, ini. Iya. 350 dengan 320 berarti 30 lagi. 30 lagi. Sini juga 30 lagi. Terus ada lagi nggak titik potong? Ini sama ya 320. Sama Ini beda nih 290. Ini titik 30 potong lagi. ya. 30 lagi ya. Iya. 30 lagi, 30 lagi. Bisa nggak? Bisa. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, titik potong juga di sini terjadi nih. Iya. Berapa nih di sini? Itu 3 Ini kan kontur berapa nih? 350 sama Yang ini 360. ini berapa nih? Kontur berapa nih? 360. 350 juga sama. Ini kan ini ya, garisnya ini. Oh iya, enggak. Nah, tapi kok polanya beda gitu ya. Iya. Nah, berarti yang ada potongan ini ya. Iya. Ini berapa nih? Ini 320 sama 3 berarti berapa? 30. 20, harusnya 30 juga. Ini 290 sama berapa? 3 berarti 330, 60. Berarti berapa? 60. Terus ini 60 juga. Ada lagi nggak? Yang di sini Kemudian ini ada potongan lagi ini. berapa? Ini kontur 260 dengan 290. 320. 320 sama berapa nih? 260. Berarti berapa? 60 ya. Iya. Berarti di sini 60 dan juga 60. Udah ya habis ya? Nah, berarti ini kan kontur CBA-nya pakai yang tebal aja. Kontur residualnya 30 berhubungan gitu ya. Ini 60. Gitu ya. Ini 30 lagi mungkin di sini gini. Gitu ya. Berarti dia nggak ngambil ke sini ya, Pak? Yang Enggak. 30 itu. Kan Karena udah betul, ini kan ngambilnya mengelilingi ini. iya. Oh, Dan paham. ini kalau ke sini kan ya sebetulnya bisa juga, tapi nggak ada mendefinisikan bahwa itu satu kontur yang sama, walaupun ya bisa juga misalnya gini. Gitu ya. Betul ya. Anomal regionalnya gini gitu ya. Coba ada pampas nggak? Apa sih nggak ada? Nggak ada. Jadi mesti bisa ada dua jawaban. Yang pertama regional residualnya itu luas, yang kontur 30 dan yang kontur kecil. Gitu. Tapi regionalnya kelihatan, residualnya kelihatan, CBA-nya kelihatan. Bisa? Paham, Pak. Berarti yang nomor 2 ada dua jawaban ya. Si regionalnya bisa gini, si residualnya bisa 2 ini dan bisa ada 2 ini. Oh enggak bisa ini karena ada 30 di sini. Ini 30 lagi. Jadi benar yang kedua, 2 anomali. Jadi ada 2 ya, cuma satu jawaban ya. Karena kepotongnya 60. Betul, kepotong ini 30 di sini, ini juga sini 30 di sini. Berarti kalau misalkan ini nggak ada, baru kita bisa sambungin ke sini. Betul. Paham, Pak. Gitu ya. Berarti cuma ada satu jawaban ya, clear ya. Ini nggak ada nih. Berarti ada 2 anomali residual. Emang betul dari situ juga ada 2. Bisa? Bisa. Berarti ini nomor 2 ya. Nomor 2. Aman nggak aman? Berarti Ada yang pertanyaan dulu? untuk yang residualnya nanti kan itu dibedain kan Pak, ini kan kayak yang ini Betul. regional, nah residualnya Bikin. berarti cuma nampilin gini. Betul. Timpang gini aja nanti gini. Nah, ini boleh.
Bedain warna aja. Nah, boleh. Ya pokoknya pinter-pinternya kalian lah Iya, Pak. ngajarin si praktikan gitu. Bisa? Bisa, Pak. Aman dipahami? Aman. Oke. Gampang nggak sebenarnya? Gampang. Seru, seru, Pak. Sebenarnya mah gimana ya? Ini mah intuisi sih. Tergantung tangan pintar nggak lurus. Latihan intuisi dan harus yakin. Garis aja, tarik garis gitu. Kalau pelukis juga kan gitu ya. Gambar melakin aja, kalau nggak yakin itu susah. Nah ini soal ketiga. Ketiga. Tiga sama lah. Nah ini agak sulit terakhirnya. Nah udah gini terus bikin laporan lah, dia jelaskan di regional ada lihat apa, di residual ada lihat apa. Ini juga sama, masih 2 anomali, harusnya bikin 4-4 nya. Soal pertama 1 anomali, 2 anomali, 3 anomali gitu ya harusnya. Nah, tapi udah ketanggung ini lah. Sebetulnya bikin juga gampang, terserah kalau kalian mau nambahin jadi 10 soal gitu. Buat esanya. Ini Bapak bikinnya di mana? Ada namanya tuh CodeMatrix Potensoft, tahu nggak? Atau GraphMax Suite, pernah nyoba nggak? Jadi di dalamnya itu untuk bikin format modeling. Jadi kita bikin aja beberapa sumber anomali terus dirun. Nanti coba saya ilustrasikan di laptop ya. Setelah ini beres semua ya. Iya, Pak. Berarti ada 2 modul, bikin peta kontur sama pemisahan anomali. Saya ngomongnya kecepatan nggak? Enggak, Pak. Aman ya? Aman. Untuk yang kontur itu nanti digabungin sama modul yang Ini aja. Ini aja satu Nanti aja. jadi tiba-tiba satu modul itu ada 2 topik gitu. Nah, dua itu topik. nggak apa-apa. Biar karena kalau dipisah lagi Tambah waktu. jadi lama lagi ya. Iya. Satuin aja lah, nggak apa-apa. Cuman topiknya 2, topik membuat kontur Sama pemisahan anomali. anomali. Harusnya kontur mah selesai di geologi struktur, atau kontur itu kalau saya dulu kontur tuh di ilmu ukur tanah namanya tuh, mata kuliah ilmu ukur tanah. Kalau dulu di sini tuh ada pengantar ilmu surveying. Nah makanya sekarang ada kurikulum, sekarang kan ada alat pemetaan. Nah itu tuh belajar peta itu atributnya apa aja, membuat peta bagaimana, menghitung skala itu gimana, sistem koordinat apa aja. Nah intinya dalam itu. Nah dulu itu kenapa nggak ada? Karena dulu tuh sama aturan kurikulum yang lama gitu, pokoknya tuh nggak ada, nggak apa-apa. Tapi belakangan menurut kita tuh itu penting sebetulnya tuh, tapi kok dihilangkan, akhirnya dibuat lagi kurikulum sekarang. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, Pak, mungkin kalau biar nanti kita lebih banyak freehand-nya tuh, kalau nggak nanti kami jadiin TP aja Pak, kayak tugas pendahuluan untuk yang konturnya Pak. boleh. Jadi nanti pas praktikumnya nanti tinggal ngajarin mereka sebentar, baru nanti masuk ke yang freehand seperti ini. Boleh. Enaknya gimana aja, saya mau ngikut kalian, yang penting topik. Intinya sih sebenarnya mah poinnya mah ini, pemisahan anomali. Konturnya mah harusnya di mata kuliah yang lain gitu. Enggak di sini gitu. Iya, Pak. Konturnya nih review aja, reviewnya dalam bentuk TP, coba bikin peta kontur gitu. Iya, Pak. Gak apa-apa. Gitu ya, bisa ya? Iya, Pak. Nah, lanjut lagi? Atau ada pertanyaan lagi? Lanjut, Aman Pak. ya? Nah, ini juga sama. Ini udah kelihatan ya. Polanya gini. Yang mulai berbeda kan di sini sama di sini ya. Iya. Ya udah berarti kita mulai beda di sini aja lah. Mulai beda di 280, di 260 lah mulai beda. Ini gini regionalnya nih gini. Nah, ini gini. Dan ini gini. Nah, ini gini. Nah, gitu ya. Dan ini gini lagi. Sini. Nah, kemudian mana lagi yang belum digaris? Ini. Nah, sini lah. Nah, ini di sini ada beberapa perpotongan. Pertama di sini. Kemudian mana lagi? Ini ya. Ini perpotongan. Ya, ada lagi nggak? Ini perpotongan lagi. Ini taruhnya sih 4. Ada lagi nggak? Udah lah ya. Ada nggak? Oh ini. Yang ini Pak. Ini. Oh ini juga 2 ya. Ini. Udah ya. Nah sekarang kita hitung. Ini tuh kontur 280, ini 260, ini 24,
240, ini 220, 220 berpotongan dengan ini. Berarti berapa nilainya? 20. Dengan ini berapa? 20 juga. Dengan ini 0 ya, kan sama ya, ini juga 0. Dan ini kontur 200 berpotongan dengan ini berapa? 20 dengan ini 20 dengan ini 0. Ini kontur berapa? 200, 180 dengan ini dengan 200 20 dengan ini 0. Nah, dengan ini masih 0 juga. Ini 20. Ini berapa tadi kontur ini? 200. Ini di sini 0, ini kan 200. Nah, baru dengan ini paling. Ini kontur 220. Ini 20 ya. 20 0 kan 220 0 ya. Ada lagi nggak? Udah ya. Berarti ada 20 itu. Ini 20 mungkin ini ya. Satu sama ini 20 cuman ada 2 ya. Ya anggaplah kira-kira mungkin kalau diterusin di sini ada 2 sini gini. Gitu. Jadi ada 2 anomali residual di sini sama di sini. Gitu ya. Jadi intinya bikin regional lurus-lurus, bikin residual baru yang kecil-kecil. Oke. Gitu. Bisa? Bisa, Pak. Aman? Ada pertanyaan? Cukup. Belum. Clear? Pak, ini nanti hasilnya cuma 2 bulatan gini atau diinterpolasi lagi? 2 bulatan aja. Biar tahu kalau itu tuh ada anomali residualnya di situ. Di situ. Oke. Kalau diinterpolasi lagi, wah tangannya kasihan. Kalau pakai komputer sih mungkin ya komputer yang hitung ya. Kalau pakai tangan kan ya kasihan tangannya. Gitu ya, aman ya? Iya, Pak. Yang ketiga aman. Yang terakhir nih yang keempat. Nah ini pakai yang tajam lagi benar. Saya kira itu pakai baterai bukan ya? Ada kan pakai baterai? Ada. Tinggal dimasukin ke yang pakai baterai. Ini yang terakhir nih. Banyak. Dulu kebayangnya kalau pemisahan lama itu bisa manual kayak gini? Belum. Pernah dengar tapi enggak ini. Geologi itu dibuat yang kayak sarang lebah, Pak. Ingatnya. Itu stylenya Ya, setelah yang hubung-hubungnya. Kalau sarang laba mah buat bikin ini beach ball. Iya, Pak. Iya. Kalau ini mah sebenarnya dekatnya sama geologi struktur. Nah ini terakhir ini juga agak rumit kalau ini mah. Banyak. Soalnya angkanya koma-komaan. Ini pakai yang ini dulu lah. Oh, ini Udah dirusuh. nanti rebut-rebutannya sama pansel dan bang surut juga. Suruh bawa masing-masing, Pak. Nah boleh. Soalnya jadi Penserutnya. iya. Jadi nyampah di lab sama Hendra. Udah kemarin. Nah ini nah terakhir. Nah ini kita lihat sebelumnya lihat dulu nih. Ini trennya itu kira-kira menurut kalian tinggi rendahnya dari mana ke mana? Sini, Pak. Nah ini dari sini ke sini ada dua tinggian. Ini tinggian, ini rendahan gitu ya. Jadi dari sini naik ke atas, sini turun ke sini gitu. Iya. Iya. Tapi trennya itu garisnya kan sini semua. Iya. Turun ke sana. Ya enggak, bikin garis aja semua ke sana. Gitu ya? Enggak masalah bikin garis aja semua ke sana. Cuman juga freehand-nya ngarang aja nah. Kalau freehand mah yang penting bisa memisahkan anomali dan free aja sih tangannya bukan ngarang ya, free. Tangannya tuh bebas itu mau tarik garis kemana. Jadi pertama kita lihat dulu kemungkinan ini ada anomali kontur regionalnya itu garisnya gini gitu ya. Itu bikin garisnya aja lurus ke sini. Ambil aja kira-kira aja nih. Boleh dari tengah, boleh dari pinggir. Ini 4,45, tarik aja garis lurus. Sini. Nah, ini ke sini. 4,45 gitu ya. Ini 44, ngikutin aja sama sini. Ini sini. Ini 45, tarik aja lagi sini. Ini ke sini. Ini juga sama sini gitu ya. Bayang nggak? Bayang. Ini juga tarik lagi garis ke sini. Garis ke sini. Ini kan udah makin jelas regionalnya kan ya? Ini ke sini, ini ke sini. Ini udah nggak kelihatan lah residualnya di sini mah nggak ada. Paling ini
sini, ini 42,5 ke sini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, udah habis ke sini, ke sini, ya. Nah sekarang lihat banyak ini mah perpotongannya. Yang pertama ini 46 ternyata berpotongan dengan 46,5, berarti di sini 0,55. 0,5, di sini juga 0,5 gitu ya. Ini 46,5 berpotongan lagi dengan 46 di sini. 0,5 di sini 0,5 lagi. Terus ini berapa nih? 45 berpotongan dengan 45,5. 0,5 lagi 0,5 gitu ya. Terus 44,5 berpotongan dengan 45. 45 0,5. 0,5 ini 0,5. Terus mana lagi? Ini 44 dengan 45. Satu. Nah, ini baru satu nih. Ternyata ada 1 2. Di sini juga ada satu, Pak. Mana? Di sini satu mana? Di sini, Pak. 45 4,45,5 6,5. Ah, benar. Di sini berarti ada satu gitu ya. Satu. Nah, terus harusnya di sini ada 0,5 nih. Ini 44,5 dengan garis mana nih? 43,5 berapa di sini? Satu. Ya? Satu, di sini juga satu. Ini 43 Sama 43 dengan 44 Satu. Udah ya. Berarti mungkin si residualnya begini gitu ya. Ini terus ini satu juga gini. Gak masalah. Ini perpotongannya makin banyak. Biar nggak sulit, ini anggaplah melengkung ke sini aja. Dari 43 melengkung ke sini aja nih ya. 43 melengkung ke sini, 42,5 melengkung ke sini. Ini 4,4 melengkung ke sini. Ini melengkung ke sini. Ini melengkung ke sini gitu ya. Biar nggak banyak perpotongan di sini. Bayang nggak? kebayang, Pak. Jadi kita cuma punya peta residualnya ini aja nih. 0,5, kontur 0,5 gitu ya. Dan 1. Udah gini. Nah, berarti kemungkinan ada residualnya adalah bentuknya ini. Di sini. Bayang? Kebayang, Pak. Kalau ngeliat sini kan kelihatan tuh. Kelihatan ya? Berarti residualnya di sini. Iya. Gitu ya. Regionalnya ini. Bisa? Bisa, Pak. Jadi di sini ada residual di sini nih. Di sini nih, di yang kecil ini. Ini nggak ada, ini nggak ada, tapi di sini ada. Kalau di sini memang efek regionalnya. Ini ada residualnya di sini. Gitu. Bisa? Bisa, Pak. Cuman bentuknya aja memanipulasi seolah-olah ada banyak sumber anomali residual, padahal cuma satu di sini. Gitu. Bisa? Bisa, Pak. Aman? Aman. Ada pertanyaan? Gak ada. Clear? Clear. Berarti untuk menarik yang tadi, Pak, yang garis untuk yang tren regional itu tadi tergantung interpretasinya. Betul. gimana, Pak? Terserah mau lihat pola gini tuh seperti apa sih gitu. Bisa gini, bisa belok, bisa lurus. Udah, bisa muter-muter banyak gitu kan. Cuman semakin mirip anomali regional dibuatnya dengan CBA, kebaca nggak residualnya? Kebaca nggak kira-kira? Semakin mirip anomali regional dengan anomali CBA, ada residualnya nggak? Nggak ada. Makanya dibuatnya ya agak beda lah. Tapi ada polanya gitu. Bedanya lurus atau melengkung atau belok gitu. Yang penting konsisten ya, Pak. Betul, yang penting konsisten dalam bikin peta residual. Poinnya tuh itu dalam bikin peta residual. Kan kalau kita pemisahan anomali, pasti yang pertama dibikin tuh anomali regionalnya. Iya. Baru CBA dikurang regional, dapat residual. Kan nggak ada yang bikin ya walaupun ada high pass filter gitu ya. Cuman kita dapat regionalnya tuh nggak bagus, nggak konsisten. Gitu. Makanya sebagian besar kalau saya sih lebih senangnya anomali regional dulu yang dibuat, biar kita lihat anomali besarnya tuh trennya kemana. Baru nanti anomali residualnya mengikuti selisih dari CBA dan regionalnya. Gitu. Bisa? Bisa, Pak. Aman ya? Berarti semua udah ya? Ada empat soal, nanti silahkan disampaikan ke praktikal. Kalian bisa nggak? Apanya, Pak? Maksudnya ngerjain ini? Bisa. 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 Insya Allah bisa, Kalau Pak. lihat Eka tuh galak banget ke praktikal. Sip gitu. Nah, ini ada pertanyaan dulu nggak tentang membuat anomali regional residualnya? Saya ini sih Pak, masih mau nanya ini. Kalau misalkan kita kan tadi buatnya dari garis tengah gitu Pak. Kalau ini agak melengkungin ke sini terus Bisa ini aja. agak melengkungin ke sini nggak apa-apa? Bisa aja, sama aja.
Jadi misalnya nih ngikutin ini, bikin melengkung di sini, nanti ini melengkung ke sini gitu ya, nggak apa-apa. Iya, garis. Jadi Jadi kayak ada bikin, dua gitu. betul, bikinnya dari pinggir berarti ya, ini 41, 41,5 dan segini seterusnya gitu ya. Ini juga sama gini. Berarti kan ntar ada dua anomali, ada di sini, gitu ya, di sini dan di sini. Iya. Nggak apa-apa. Nanti bisa beda-beda tuh si jawabannya. Gitu. Tapi harus bisa menganalisis si mahasiswanya. Ada anomali di mana, dibuktikan dengan apa. Gitu. Dan jadinya subjektif ini mah. Tergantung si interpreter. Kalau soal keempat mah ada banyak jawaban. Soal 1 2 3 kan semua sama ya jawabannya. Iya. Kalau soal keempat bisa tergantung si mahasiswanya. Mau melihat sebuah peta residual itu dari mana. Gitu. Aman? Aman. Oke. Ada pertanyaan nggak terakhir? Lagi? Mungkin ini Clear. sih, Pak, apa untuk ngejelasinnya itu sih Pak, karena kan dari kalau pakai proyektor aja kami kan kemarin udah ngajarin depan kan mereka masih dulu gitu. Apalagi nanti kalau pakai Nah, ini PR juga ngejelasinnya gimana ya? Pakai papan tulis juga kayaknya. Atau gini mungkin ya. Jadi si HP masuk ke Google Meet gitu ya. Yang diaktifin tuh kamera belakangnya. Terus kameranya itu di si Google Meet-nya itu ngeliatin ke proyektor. Bayang nggak? Kebayang. Jadi kamera kalian tuh masuk Google Meet. Terus saya lihat di layar saya, laptop saya masuk ke proyektor. Berarti dia mau tripod. Apanya? Biar Oh dari boleh, atas. boleh gitu. Kan ada ya. nggak punya Satu orang aja maksudnya tuh, yang HP-nya mah HP satu orang aja. Tapi masuk ke HP-nya itu masuk Google Meet untuk ngerekam ini cara bikin ini gitu. Jadi kan dari atas gini, merekam gini. Gitu. Cuman nggak ada ininya Pak. Tripodnya itu yang nggak ada. Tripod Pak. yang Oh. buat nahan HP. Yang buat Oh, nahan. iya. Satu tangan megangin. Iya kan? Kalau pakai proyektor bisa sih kayaknya Pak. Gimana? Yang ini nanti ditampilin di Kalau proyektor ininya soalnya. Nanti kita gambarnya di Papan. papan tulis. oh gitu juga Oh, nggak apa-apa. berarti di layarin Nah, terus nanti tetap juga tetap juga tuh benar. Benar bisa juga gitu ya. Jadi nggak usah pakai ini. Benar. Jadi kan si papan tulisnya tuh ini ya. Iya, Si covernya. kertas. Benar. Benar gitu juga bisa. Terjawab berarti ya. Aman? sejauh ini masih Terus aman. apa lagi tadi tuh? Yang cara bikin Oh iya, cara buatnya ya. Nah, saya ambil laptop dulu. Nanti saya kasih code-nya sekalian ya. baik. Ini udah ya.